kami Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berarti tuku bersembah hanya ini Tuhan. Puji Tuhan. Terimalah Tuhan. Bersembah. Pakailah hidupku sebagai alat. Lagi katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, semoga ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan hanya ini Tuhan. Permohonanku terimalah Tuhan. Persembahanku pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir pujian ini menjadi satu pernyataan kami, kiranya Tuhan pakai kami, hidup kami, anak-anak muda yang ada di tempat ini untuk terus menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk terus Engkau pakai lebih setia dalam kami melayani Engkau Tuhan. Ini kehidupan kami mau persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Layakan hidup kami, biarlah hidup kami ini Tuhan terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di tengah sukacita kami memuji Engkau, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat kami yang ada di tempat ini, sampaikan maksud Tuhan yang ada dalam yang Engkau ingin sampaikan dalam kehidupan kami melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu tertanam di tanah hati kami yang subur. Amin. Dan bertumbuh dan berbuah dan terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Amin, amin. Untuk terus sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Waduh, cuma yang laki-laki yang semangat ini yang saya panggil apa ya? Cewek-cewek, wanita, ibu-ibu. Yang sebelah kanan, shalom. Kurang semangat, shalom. Semua haleluya. Tambah lemas, ya. Ayo yang semangat dong. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita akan berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Pada sore hari ini, ya, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tema minggu lalu disampaikan oleh Ibu Priscilla tentang berakar dalam Kristus, ya, kalau tidak salah ya. Berakar dalam Kristus, dan di ayat yang sama yang diberikan kepada saya melalui pengurus remaja yang akan kita sama-sama pelajari, ya. Hari ini tema yang diberikan pengurus remaja yaitu berakar pada firman Tuhan. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa? Bagaimana cara pengucapannya ini, ya? Soalnya my English is spot, ya.
You know what I mean? My English spot-spot. Bahasa Inggris saya sepotong-sepotong ya. Apa bacanya nih? Rooted ya. Root apa? Root in God word. Ya, asik sekali ya. Puji Tuhan, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yaitu berakar pada firman Tuhan. Minggu lalu disampaikan oleh Kak Priskila untuk kita berakar di dalam Kristus, dan di ayat yang sama yang sudah diberikan kepada saya, yaitu terdapat di dalam Kolose pasal yang ke-7. Tapi saya ingin membaca, kita semua membaca dari Kolose pasal yang ke-6, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Berakar pada firman Tuhan. Dan ini yang menjadi fokus kita hari ini, teman-teman. Bagaimana setiap kita, orang percaya, bahkan anak-anak muda yang ada di tempat ini, harus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan atau pondasi hidup kerohanian kita, supaya kita tetap kuat di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ayat pertama dibaca oleh para cowok-cowok ganteng yang luar biasa ya. Dan yang ayat yang ke-7 cewek-cewek yang begitu manis dan luar biasa, puji Tuhan ya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, di mana mereka telah menerima Kristus Yesus, harus tetap hidup di dalam Dia, di dalam Yesus. Bahkan dikatakan di sini harus berakar di dalam Dia. Dan nasihat Rasul Paulus ini ya bukan hanya ditujukan kepada jemaat di Kolose, tetapi nasihat ini juga ditujukan buat kita semua yang ada di tempat ini. Ketika kita telah menerima Kristus dan percaya Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita, maka hidup kita ini harus tetap di dalam Dia. Bahkan di ayat yang ke-7 dikatakan harus berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Yesus. Berakar di dalam kebenaran. Berakar di dalam firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Berbicara akar, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya membawa kita semua pada satu gambaran tentang sebuah pohon yang besar. Ya, contohlah pohon apa ya? Pohon apa yang besar? Pohon beringin ya. Pohon ringin ya, pohon beringin yang katanya banyak setannya. Saya ambil gambar pohonnya, bukannya setannya ya, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Pohon ini bisa bertumbuh besar dan kuat karena kenapa? Karena pohon ini memiliki akar yang begitu kuat. Sehingga dia mampu berdiri kokoh, sehingga dia mampu berdiri dengan teguh, ya, walau angin apapun dia tetap berdiri. Karena kenapa?
Karena dia punya akar yang kuat. Satu waktu saya pergi ke pasar teman-teman, di pasar Temple sana, ya, beli bumbu-bumbu masak. Saya lihat ada bapak-bapak yang jual tanaman pohon jeruk, ya. Biasa kalau kalian ke pasar ada yang bawa-bawa pohon jeruk, jual pohon jeruk, bibit jeruk, terus ditaruh di tempat apa namanya yang hitam-hitam itu? Hah? Apa? Polybag, ya, polybag, ya. Saya bawa ke pastori, saya siram-siram, tidak lama. Akhirnya ya saya pikir kenapa kok ini pohon jeruk ini lama-kelamaan bukan bertumbuh besar, malah makin hari makin kuning daunnya. Ternyata teman-teman, saya bongkar tanahnya, ternyata pohon itu tidak ada akarnya, ya. Jadi mereka jual hanya potong batang terus ditaruh di tanah dan akhirnya pohon itu mati. Karena apa? Karena tidak ada akar. Nah, begitu juga teman-teman yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kerohanian kita sebagai anak-anak muda, untuk kita tetap hidup dan bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita harus punya akar rohani yang kuat untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa berakar dengan kuat? Menjadi satu pertanyaan kita, bagaimana supaya kita ini bisa berakar dengan kuat? Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31b. Bagaimana untuk kita bisa berakar dengan kuat? 1 Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 bagian B. Ada satu kalimat yang menjadi pernyataan kita untuk kita tetap kuat, berpunya akar yang kuat. 1 Yohanes 8 ayat yang ke-31 bagian B bisa ditampilkan. Error. Hah? Oh, pasal 5 ya. Ayat yang ketiga. Saya yang salah, ya. Maafkan diriku yang lemah ini teman-teman ya. 1 Yohanes pasal yang ke-8 1 Yohanes, saya sebentar ya. 1 Yohanes ayat sebentar. Ayat yang ke-5. 1 Yohanes ayat yang ke Yohanes 8. Yohanes 8 ayat yang ke-31 bagian B. Saya melupakan ayat saya sendiri ya teman-teman. Bagaimana kita harus memiliki akar yang kuat? Yaitu apa? Di bagian B dikatakan, jikalau kamu apa? Tetap dalam firman-Ku. Untuk kita bisa berakar teman-teman di dalam Tuhan. Yaitu apa? Kita ini tetap di dalam firman-Ku, di dalam firman Tuhan. Artinya begini teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Untuk kita tetap terus hidup di dalam Kristus, kita harus apa? Harus berakar pada firman-Nya. Harus berakar pada firman Tuhan. Harus berakar pada firman-Nya supaya apa?
Ini yang akan kita pelajari saat ini. Kenapa kita harus berakar pada firman Tuhan? Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita harus berakar pada firman Tuhan? Akar berbicara tentang pondasi atau landasan buat kita semua. Dan pertanyaannya, kenapa kita harus berakar pada firman Tuhan, atau kenapa kita ini harus menaruh pondasi kita kepada landasan hidup kita ini kepada firman Tuhan? Yang pertama saya mau katakan buat kita semua yang ada di tempat ini, yaitu karena firman Tuhan yang terus memberi kekuatan. Ya, saya sudah katakan di awal tadi, kita berakar kuat harus berakar di firman Tuhan. Dan ini yang menjadi satu pernyataan kita, kenapa kita harus terus berakar pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang terus memberi kepada kita kekuatan. Kita membuka di dalam 1 Yohanes ini yang asli. 1 Yohanes teman-teman ya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-14. Saya buka di sini juga, jangan salah. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dikatakan begini firman Tuhan, aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia, Yesus, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda yang ada di tempat ini, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Dengar baik-baik teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, hanya firman Tuhan yang ada dalam hidupmu itu yang dapat memberikan kekuatan. Tanpa firman, iman kita tidak akan mampu bertambah teguh di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, saat menuliskan surat Kolose ini, Rasul Paulus di sini menyadari bahwa kekristenan pada zaman itu sedang dan akan terus menghadapi yang namanya rupa-rupa penyesatan. Kalau kita melihat dalam Kolose pasal yang kedua tadi, di ayat yang sebelumnya, di ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Kolose 2 pasal yang keempat, dikatakan begini, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan apa? Kata-kata yang indah. Banyak sekali penyesatan pada zaman dahulu yang disampaikan dengan kata-kata kepada jemaat di Kolose. Dan penyesatan ini digambarkan sebagai bagaikan tanaman yang selalu diterpa oleh angin-angin. Ya, angin-angin penyesatan dikatakan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14 dikatakan begini teman-teman. Sehingga kita bukan lagi anak-anak ya, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang apa? Yang menyesatkan. Nah, hal ini bukan hanya terjadi pada zaman dahulu, bahkan ini terus-menerus terjadi sampai sekarang ini. Begitu banyak ya, kalau kita perhatikan begitu banyak berita-berita tentang penyimpangan kebenaran yang disebarkan melalui media sosial ya. Banyak sekali yang akhirnya membuat banyak orang, terlebih khusus anak-anak muda, yang akhirnya meragukan imannya kepada Tuhan Yesus.
dan akhirnya tidak lagi hidup di dalam Yesus. Begitu banyak hal-hal penyimpangan, ya, begitu banyak penyesatan-penyesatan yang disebarluaskan baik di sosial media, ya. Saya membuka di Facebook, saya juga membuka di YouTube, begitu banyak hal-hal yang sudah menyesatkan banyak orang, yang akhirnya banyak orang yang imannya itu, bahkan anak-anak muda yang sudah tidak lagi atau bergeser imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu Rasul Paulus memberi gambaran bahwa setiap orang percaya itu seperti tumbuhan yang utuh, ya. Tidak ada tanaman yang kokoh bertahan menghadapi angin jika tidak memiliki akar yang mengakar dengan kuat. Begitu juga dengan kita, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan yang ada di tempat ini. Untuk kita berdiri kokoh harus berakar pada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak goyah dengan apa? Angin-angin yang dapat melemahkan iman kita. Kita butuh kebenaran firman Tuhan. Kita butuh hidup kita ini berakar pada firman Tuhan. Sehingga pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya, yang dapat menyesatkan kehidupan kita, diterpa dengan angin-angin penyesatan. Dan yang harus kita lakukan untuk kita tetap berdiri kokoh, kita tetap kuat, yaitu hidup kita ini harus terus berakar kepada firman Tuhan. Baik yang kita baca melalui Alkitab atau yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan. Kita dengar baik-baik, kita simpan dalam hati. Sehingga firman-firman itu yang disampaikan menghidupi kehidupan kita dan menjadi akar yang kuat dalam kehidupan kita. Karena banyak sekali, ya, penyesatan-penyesatan yang menyerang anak-anak muda saat ini. Sehingga kita butuh yang namanya apa? Firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang terus memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dan yang kedua, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang terakhir saya mau katakan begini. Kenapa kita ini harus berakar kepada firman Tuhan? Kenapa kita ini harus punya berakar pada firman Tuhan? Yang pertama saya mau katakan tadi, kita harus berakar kepada firman Tuhan karena firman Tuhan yang terus menguatkan kita, di mana banyak penyesatan-penyesatan yang dilakukan, yang disebarluaskan dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan itu kita butuh untuk supaya kita tetap berdiri kokoh. Dan yang kedua, kenapa kita harus berakar pada firman Tuhan? Karena hanya dengan firman Tuhan kita dapat, perhatikan, kita dapat mempertahankan kelakuan atau tingkah laku kita tetap bersih. Hanya dengar sekali baik-baik ya teman-teman, hanya dengan firman Tuhan kita ini dapat mempertahankan kelakuan atau tingkah laku kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Sama-sama kita membacanya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya, hanya firman-Mu. Anak-anak muda yang harus punya power dong kalau baca firman Tuhan itu ya. Firman Tuhan tadi yang memberikan kekuatan
kita baca firman Tuhan dengan seorang muda bersih. Ya, sekali lagi dengan semangat. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan, ingat, kelakuanmu. Supaya tetap bersih. Dengan apa kita mempertahankan itu? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Berbicara tentang kelakuan, ya, saya membawa kita semua, dan saya ingin sampaikan ini terus berulang-ulang kali, ya. Di dalam kita menjaga kelakuan kita tetap bersih dimanapun, baik itu di dalam pergaulan kita. Ingat, di sini saya mau katakan, ya, hati-hati di dalam kita bergaul dengan orang-orang yang bisa membawa kita kepada kelakuan kita yang baik, akhirnya jauh daripada Tuhan. Ya. Saya mau katakan sekali lagi untuk kita tetap benar-benar menjaga pergaulan kita. Kelakuan kita tetap bersih. Bergaul dengan siapapun, ya, itu tidak masalah, ya. Tapi kita harus tetap menjaga kelakuan kita ini tetap bersih. Dalam terjemahan lama mengatakan tidak bercela. Dengan apa? Dengan terus kita menjaga dengan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang terus mengingatkan kita untuk kita tetap ada di dalam Tuhan. Karena saya melihat, ya, teman-teman dalam bergaul sekarang ini, kalau tidak nakal itu tidak hebat, ya. Ya, orang sekarang itu kalau bergaul, ya, saya lihat anak-anak remaja itu kalau tidak nakal itu, tidak gaul, ya. Sampai ada statement bilang begini, nakal dulu baru sukses. Siapa di sini orang bilang itu, ya? Saya tinju kepalanya. Mana ada orang nakal bisa sukses kalau dia tidak berubah, ya. Dan pergaulan yang buruk, ya, itu bisa saja dibawa oleh teman-teman yang ada orang bilang begini, ya. Oh, dia nakal karena lingkungan, ya. Oh, dia begini karena lingkungannya seperti ini. Saya mau katakan, teman-teman, kalau kita tetap berdiri kepada firman Tuhan, mau kita di lingkungan seperti apa, kita tidak akan terpengaruh oleh semua itu, ya. Amin. Kita merokok itu karena kenapa? Karena teman-teman. Benar? Benar. Sama yang benar tadi itu, ya. Kita merokok karena apa? Karena teman. Kita nonton film porno itu karena apa? Karena teman. Yang awalnya kita tidak merokok, datang teman terus menawarkan, bro, 1 batang saja, ya. Enggak apa-apa. Akhirnya apa? Merokok, ya. Akhirnya datang teman-teman yang kasih, HP sekarang ini media sosial, luar biasa sekali. Melihatkan hal-hal yang tidak, yang dapat membuat kita jatuh. Bro, coba lihat ini yang terbaru ini, ya. Ya, yang ya sudahlah, saya tidak sebutkan, ya. Coba lihat, mana, ya. Pergaulan kita buruk karena kenapa? Karena pengaruh teman-teman yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Karena kita sebagai manusia, sebagai anak-anak muda, ya, itu gampang terpengaruh dengan apa yang kita lihat tanpa kita mendengar, ya. Saya mau coba buat teman-teman kita semua yang ada di tempat ini, ya. Coba dengar apa yang saya katakan, ya, teman-teman, ya. Fokus pada saya, ya.
yang ganteng rupawan ini. Ya, jangan tertarik karena saya sudah punya istri ya teman-teman. Ya. Perhatikan kepada saya, perhatikan kata-kata saya. Boleh kita lambaikan tangan? Dengar apa yang saya katakan ya teman-teman. Coba kita pegang telinga. Sekali lagi, lambaikan tangan. Coba kita pegang rambut. Ya. Sekali lagi, lambaikan tangan. Coba kita pegang mata. Ya, sekali lagi ya. Lambaikan tangan sampai kita bosan ya. Sekali lagi dengan cepat ya. Coba kita pegang mulut kita. Waduh, semua ada yang begini ya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ini menjadi gambaran kita ya teman-teman. Walaupun kita di lingkungan kita lihat salah teman-teman. Asal kita dengar firman Tuhan, perkataan firman Tuhan, kita tidak akan sama sekali jatuh di dalam hal-hal yang seperti itu. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ya, saya mau tekankan untuk kita tetap menjaga pergaulan kita di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mau katakan sekali lagi untuk kita anak-anak muda menjaga pergaulan kita di atas kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat mempertahankan kelakuan kita bersih di hadapan Tuhan. Amin. Oh, Kak, kalau merokok boleh enggak ya? Kalau pacaran itu boleh enggak ya? Saya mau katakan Alkitab bilang semua itu diperbolehkan. Coba kita membuka di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ada kan? Oh, ada. Ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 di firman Tuhan bilang apa? Segala sesuatu apa? Diperbolehkan. Itu benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Ya. Dikatakan lagi segala sesuatu diperbolehkan. Semua diperbolehkan. Tetapi apa? Bukan segala sesuatu membangun. Merokok apa? Boleh. Tapi apa? Berguna enggak? Tidak sama sekali berguna itu. Merusak paru-paru itu, ya. Saya tidak pakai ayat Alkitab bahwa merokok itu merusak kesehatan. Dibungkus rokoknya saja sudah jelas ditulis itu dapat menyebabkan kanker, ya, dan kelainan jantung dan gangguan kehamilan, ya. Pria-pria kalian merokok tidak akan hamil kalian. Segala sesuatu diperbolehkan. Pacaran boleh? Boleh. Asal apa? Berguna. Oh ya Kak, saya pacaran berguna Kak. Soalnya pacar saya tiap hari antar saya ke sekolah, ya itu ya. Pacar saya traktir saya makan itu bukan berguna, itu memanfaatkan. Tidak boleh ya, tidak boleh. Segala sesuatu berguna, ya. Asal segala sesuatu itu diperbolehkan asal ada gunanya. Segala sesuatu itu berguna asal apa? Asal membangun kehidupan kalian. Pacaran boleh, asal dalam pacaranmu kamu tetap menjaga kekudusanmu. Kak, kalau pacaran boleh ciuman enggak? Boleh, asal di depan papanya. Kamu cium, kamu diinjak batang lehermu. Ya. Tetap menjaga kekudusan. Apa yang kalian lakukan itu harus menjaga kelakuan kalian tetap bersih. Oh, orang-orang di luar, teman-teman di luar sana bilang, oh kalau tidak begini tidak bagus. Oh jangan bergaul dengan dia karena dia tidak mau melakukan ini. Ya, oh saya tidak mau lagi. Saya putuskan kamu karena kamu pacar saya tidak tidak mengikuti apa yang saya inginkan. Oh kamu dianggap rendah, kamu dianggap lemah di luar sana karena kamu menolak
hal-hal yang bisa menjatuhkan kalian di dalam dosa. Tapi saya percaya teman-teman, kalau kalian tetap menjaga kelakuan kalian tetap bersih dengan hidup dengan firman Tuhan, saya percaya hari ini orang boleh rendahkan kamu. Hari ini orang boleh berkata melemahkan kalian karena tidak terpengaruh dengan orang-orang yang membawa kalian kepada kesesatan, yang membawa kalian harus jatuh dalam pergaulan yang buruk. Orang-orang bilang, oh kamu tidak gaul, tidak apa-apa teman-teman. Saya percaya 10 tahun, 15 tahun kemudian kalian di sini ada yang sudah menjadi dokter. Amin. Kalau kalian hidup di atas kebenaran firman Tuhan 10 tahun, 15 tahun kemudian saya percaya kalian yang ada di tempat ini sudah jadi orang-orang yang hebat. Bahkan menjadi pendeta-pendeta yang hebat. Amin. Amin kalau menjadi pendeta. Ya. Amin. Asal apa teman-teman? Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3 berkata, Mazmur pertama ayat yang pertama, Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan ayat yang ketiga dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan apa? Buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Kalau kalian tetap hidup di dalam firman Tuhan, menjaga kelakuan kalian tetap bersih, saya percaya firman Tuhan berkata apa yang kalian lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Mazmur 119 ayat yang ke-9 dengan firman Tuhan berkata, Mazmur 119 ayat yang 100 kelima. Mazmur 119 ayat yang ke-105 firman Tuhan berkata apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan apa? Terang bagi jalan-jalanmu yang engkau lalui untuk menuju kepada apa? Rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupanmu. Pemain musik, saya mau katakan untuk menutupi kebenaran firman Tuhan, mari kita bangun akar yang kuat pada firman Tuhan, sehingga masa muda kita tidak akan digoyahkan dengan angin-angin yang dapat membuat engkau lemah, yang dapat membuat engkau jatuh. Kuncinya satu, kita terus berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya kita baca ya firman Tuhan kita dengar, tapi dikatakan kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan saya percaya apa yang kalian rencanakan dalam kehidupan kalian, masa pendidikan kalian, firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita ya. Karena dikatakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, di dalam kalian berjalan menuju kepada rancangan yang indah. Dan apa? Terang bagi jalanku. Saya percaya firman Tuhan akan membawa kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Asal apa? Kita tetap menjaga hidup kita berakar pada firman Tuhan. Saya coba kita semua bangkit berdiri. Yesus, kau sungguh baik. Refnya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak
pujian